Pacar saya selalu melarang apapun yang saya sukai. Dia melarang saya makan banyak, pergi dengan teman-teman kampus. Kebebasan saya terasa direnggut sama dia. Wajarkah kelakuan dia seperti itu? Hai guys, jumpa lagi dengan aku di Ask Mimi. Nah, kali ini aku bakalan baca pertanyaan kalian. Buat kalian yang belum subscribe, ayo cepetan di subscribe ya. Aku pria pendiam, cewekku cerewet banget. Saat dia cerewet awalnya lucu. Terus karena sangat cerewet, cintaku jadi hilang. Bolehkah aku akhiri saja? Ya kamu usaha dulu dong. Kembalikan rasa cinta kamu ke dia dengan cara mengajak dia jalan-jalan. Pokoknya segala upaya dilakukan dulu. Kalau hatimu itu sudah nggak ada di sana, maka itu keputusan kamu untuk teruskan atau akhiri. Saya mencintai seorang cowok dengan diam-diam di lingkungan gereja saya. Tapi cowok itu suka dengan wanita lain. Bagaimana membuat cowok itu melihat ke arah saya dan suka sama saya? Kamu harus tampil menarik. Kalau kamu nggak kenal dia, coba untuk berkenalan. Minta salah satu temanmu untuk kenalin kamu dengan pria itu, dengan cowok itu. Kalau kamu sudah kenal dengan cowok itu, upayakan untuk berkomunikasi yang aktif dengan dia. Beri perhatian, jangan berlebihan. Kamu bisa lihat apakah kamu punya potensi untuk disukai oleh dia. Pokoknya kamu harus berteman dulu. Kalau bersambut, dia akan mulai menyukai kamu. Tapi kalau kamu sudah usaha dan dia terlihat tidak menyukai kamu, maka kamu harus mundur. Jangan memaksakan kehendak. Pokoknya usaha dulu. Tunanganku wanita karir yang kaya, sukses, dan mandiri. Saking suksesnya, dia bersikap sangat kasar pada karyawan-karyawannya. Termasuk bersikap kasar pada aku juga. Awalnya aku suka dia, lama-lama makan hati juga. Beberapa kali aku mencoba mau mutusin dia, malah aku yang dianggap bercanda. Terus dia bilang, harusnya aku berterima kasih sudah dapat tunangan seperti dia. Tolong aku bagaimana lepas dari iblis betina ini? Kamu memilih wanita ini jadi pacar kamu, jadi coba kamu bersabar, ajak ngomong dulu dengan baik, tunjukkan wibawa kamu sebagai pria. Atur hubungan kalian, kalau bisa diteruskan ya diteruskan, tapi kalau kamu nggak tahan, kamu minta putus dan dia selalu menganggap itu bercanda, maka kamu putuskan bahwa kamu sudah nggak mau berhubungan dengan dia lagi. Sekalipun dia menganggap itu bercanda, tapi kalau kamu bilang itu nggak bercanda dan akhirnya kamu putuskan semua hubungan dan kontak dengan dia, dia juga nggak bisa apa-apa. Pacar saya ketahuan selingkuh 4 kali. Dia sudah ngelamar saya sebulan yang lalu. Saya sampai saat ini belum beri jawaban. Apa benar kata pakar bahwa pria selingkuh nggak akan pernah bisa bertobat? Saya merasa kapok dan takut, Kalau kamu takut dan kamu ragu, mending kamu nggak usah sama dia. Tentang apa kata pakar, bisa aja itu benar ataupun itu bisa nggak benar. Jadi, setiap pribadi kan berbeda-beda. Bisa aja ada orang yang benar-benar tobat, ada yang juga kembali lagi ke sikapnya yang mengecewakan pasangannya dengan cara selingkuh. Kalau memang kamu nggak percaya dan kamu merasa kesulitan menjalin hubungan dengan pria seperti ini, kamu bisa akhiri. Itu keputusannya ada di tangan kamu. Ada cowok baik-baik suka sama aku, tapi aku tolak karena trauma lihat perceraian papa dan mama. Bagaimana mengembalikan kepercayaan terhadap cinta yang hancur? Aku tidak percaya dengan pernikahan. Kamu harus berpikir bahwa apa yang terjadi pada papa dan mama itu tidak tentu akan terjadi pada kamu. Kamu bisa menentukan hidup kamu sendiri. Kamu bisa putuskan cari orang yang baik, yang berkualitas, yang bisa jaga kamu dan kamu jaga dia. Sehingga kejadian seperti papa dan mama tidak terulang lagi. Ada pernikahan yang berhasil, ada juga pernikahan yang gagal. Pernikahan yang gagal dari orang tuamu bukan berarti pernikahan yang gagal juga buat kamu. Ada masa depan, ada jalan yang berbeda yang bisa kamu pilih. Jadi keluar dari rasa trauma kamu,
Belajar berani untuk melangkah karena ada masa depan yang baik yang tersedia untuk kamu. Aku punya seorang sahabat wanita yang sudah bersahabat dengan aku 15 tahun. Kami sama-sama menyukai satu pria yang merupakan sahabat kami. Apa yang harus kami lakukan agar persahabatan kami bertiga tidak hancur? Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Berarti ada salah satu pihak yang harus mengalah dan memberikan pria itu kepada temannya. Tentu saja prianya harus saling mencintai dengan kamu atau teman kamu itu. Jadi biarkan pria itu memilih hatinya itu ke kamu atau ke temanmu. Tapi kalau ada pembicaraan di antara kalian bertiga bahwa lebih baik kalian bertiga tetap bersahabat dan mencari pasangan yang berbeda, itu akan jauh lebih baik karena persahabatan kalian akan tetap terjaga. Kak, setiap kali aku berantem dengan cewekku karena mamanya, dia selalu bela mamanya mentah-mentah tanpa buka mata lihat kebenaran di siapa. Apa aku putusin aja daripada berantem terus? Jangan suruh pacar kamu ini milih antara kamu atau mamanya. Kedua orang ini bagi dia tentu saja penting. Kamu penting, mamanya juga penting. Jadi kamu harus bisa melihat bahwa di satu sisi dia sayang mamanya. Di satu sisi dia juga kejepit. Ada kamu yang harus dia sayangi. Jadi cobalah kalau bisa kamu ngalah ya kamu ngalah. Apabila mamanya melakukan kesalahan, maka solusinya kalian berdua menanggapinya dengan cara yang dewasa, nggak usah dibesar-besarkan. Saya ingin menikahi Duda, tapi orang tua nggak setuju karena Duda itu beranak 7. Apakah restu orang tua penting? Restu orang tua penting. Kamu mau menikahi Duda, tentu saja orang tuamu, kalau mereka merasa keberatan, itu pasti dipikirkan dengan akal sehat. Karena kamu dari seorang gadis menikahi seorang Duda yang langsung dapat bonus 7 anak. Pikirkan baik-baik. Kalau memang kamu siap menerima konsekuensi dan melayani dan membesarkan anak-anak dari suamimu, maka beri pengertian pada orang tua dan katakan kamu sudah siap dan kamu dewasa, kamu siap dengan konsekuensinya. Yakinkan orang tuamu dan perlihatkan kepada orang tuamu nilai-nilai atau kelebihan yang baik dari pasanganmu itu. Kuncinya ada di kamu di dalam meyakinkan orang tuamu. Kalau orang tuamu melihat kamu bisa dipercaya, mereka akan akhirnya berlapang dada merestui kalian. Cemimi, cewekku seminggu hanya mandi 1 kali karena dia dulu tinggal di Amerika. Jadi ikut gaya hidup bule yang jarang mandi. Jelas-jelas aku sebenarnya suka ilfil karena bau keteknya. Sudah aku beritahu tapi sulit berubah. Apa aku akhiri saja ya, Ceh? Ya kamu harus coba bilangi sekali lagi, ayo mandi, ayo pakai deodoran. Karena bau ketekmu itu sangat menyengat. Jujur aja ke dia. Karena kamu mau serius dengan dia. Tapi kalau kamu bilang ulang-ulang, gak berhasil. Dan itu selalu membuat kamu ilfil, mempengaruhi moodmu, dan kamu gak bisa dengan orang seperti itu, ya kamu mundur juga gak apa-apa. Pilihan ada di tangan kamu selalu. Pacar saya selalu melarang apapun yang saya sukai. Dia melarang saya makan banyak, pergi dengan teman-teman kampus. Kebebasan saya terasa direnggut sama dia. Wajarkah kelakuan dia seperti itu? Bila kamu merasa tersiksa, kamu utarakan dengan jelas, lugas, dan tegas ke dia. Kamu bilang sama dia kalau kamu merasa kebebasanmu itu telah terbatasi oleh dia. Sekarang belum menjadi suami kamu, tapi dia sudah melarang semua hal, aspek kehidupan yang kamu sukai. Lakukan penyesuaian demi penyesuaian, ada hal yang bisa kamu turuti, ada hal-hal yang kamu pilih, yang akan kamu lakukan, yang dia juga harus berkompromi kalau kalian mau teruskan hubungan ini. Tapi kalau kamu sudah merasa tersiksa dan dia nggak mau lakukan kompromi dan fleksibel terhadap apa yang kamu lakukan, karena semua yang akan kamu lakukan ini adalah kegiatan kamu dan pengeluaran yang akan kamu keluarkan adalah dari uang kamu, maka kalau sudah nggak bisa berkompromi lagi, berarti bukan dia orang yang tepat untuk kamu. Aku berharap kamu bisa jelaskan ke pasangan kamu bahwa hubungan seperti ini nggak sehat. Setiap orang harus ada ruang di mana
dia bisa melakukan apa yang dia sukai. Oke? Itu semua jawaban aku buat kalian semua. Dan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, bisa kirimkan di media sosial aku, di Instagram, Facebook, Twitter, di email, ataupun bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya.